Kembali kita hadir buat persiapan adik-adik yang berhubungan dengan tes potensial skolastik dalam bentuk materi aljabar, yaitu tentang persen deh ya, biar belajar kembali. Oke, kita mulai langsung. Nah, nomor 1, berapakah 27% dari 250? Nah, berarti dari sini langsung saja deh. Jadi 27%, 27 per 100 dikali dengan 250 ya. Maka dari sini sama-sama kita bagi 50 deh. Ini 5. Ini jadi berapa? 2 ya. Jadi 27 per 2 dikali 5. Maka nanti kalau kita hitung dapat hasilnya 67,5%. Iya, oke. Soal nomor 2. 12 adalah 200% dari. Nah, jadi langkah pertama kita misalkan aja bilangan yang kita cari, bilangan tersebut ya, kita misalkan X. Nah, jadi 12 adalah 100%, 200% dari. Nah, gini aja kita buat deh. 200% per 100 ya kali X, ini yang sama dengan 12 kan gitu ya. Nah, kita coret aja ini deh, dapatlah 2X ya. 2X sama dengan 12, maka X sama dengan 6. Oke, itu nomor 2. Nah, kemudian kita lihat deh untuk nomor 3. Katanya di sini jika 10% dari C. Oke, jika 10% dari C, ya udah langsung aja kita buat ya, jika 10% dari C. Nah, jadi langkah pertama kita ambil 10 per 100 dikali C harus sama dengan setengah. Oke ya, kita coret deh, bisa ya, nolnya 1 ya. Jadi 1/10 kali C. Nah, kita lihat pertanyaannya, kita arahkan dia ke A deh. Jadi artinya di sini A sama dengan ini kan 1/10, kita kalikan 2, jadi dapatlah A 1/5 C. Oke ya, ini kita anggap persamaan pertama deh. Nah, persamaan kedua katanya dan 5% dari C. Ya udah, 5%. Langkah yang keduanya adalah 5 per 100 dikali C sama dengan yaitu 2B. Nah, ini kan 5 per 100, coret ya ini. Jadi 5 bagi 100 jadi 20. Jadi dapatlah nanti jadi 1/20 kali C sama dengan 2B. Maka dapat nanti B sama dengan berapa deh? Ya tinggal kalikan aja ke 20 ya. Dapatlah B 1/40 C. Nah, ini enggak persamaan kedua ya kan. Nah, pertanyaan adalah berapa persenkah A kurang B dari C? Nah, jadi A kurang B, A-nya adalah 1/5. Langsung aja deh. Jadi A kurang B dari C. Nah, berarti per C, karena diminta persennya, berarti kita kali dengan 100%. Oke ya, Dek ya. Nah, dari sini kita tinggal memahaminya. Kita lihat caranya. Kita geser dulu kertasnya deh biar paham ya. Nah, jadi A kurang B. A kurang B, A-nya sendiri adalah 1/5. Jadi 1/5 C ya dikurang dengan B. B 1/40 C. Dari C katanya deh. Berarti kita bagi C. Nah, ini kita kali dengan 100%. Iya kan? Kita kali dengan 100%. Nah, ini C. Kita coret aja C-nya semua deh. Ya, karena ada pembilang, ada penyebutnya. Tinggallah 1/5 dikurang 1/40. Langkah apa yang kita gunakan di sini? Tinggal nyamakan penyebut. Di sini penyebutnya 40, di sini 5. Oke, berarti ini kita gunakan deh yang 5 ya. Agar menjadi 40 berapa? Berarti sama-sama kita kali ini 8 atas dan bawah. Nah, kita kali 8 ya. Kita kali 8 ini jadi 5. Kali 8 berarti 8 ya, 8
per 40 kurang 1/40 dikali dengan 100%, ya kan? Penyebutnya udah sama deh. Jadi apa? Tinggal kurangkan aja atas. 8 kurang 1 berapa? 7 ya. Jadi 7/40 kali 100%. Oke, ini kita coret aja nolnya di sini. Bisa nih. Jadi 70/4. 70/4%. Nah, ini kalau kita hitung secara jabar, maka kita peroleh nanti hasilnya adalah 17,5%. Nah, ini. Jadi kita peroleh hasilnya deh ya, yaitu 17,5%. Nah, ini lagi. Jadi dari proses ini kita gunakan lagi soal-soal yang sedikit kita terapkan ya pada soal nomor 4. Nah, kita lihat dulu soal nomor 4 itu. Nah, soal nomor 4 dikatakan begini. Sebuah sepeda motor mengalami penurunan harga secara berturut-turut 45% dan 30%. Berapakah penurunan total harga sepeda motor tersebut? Jadi ini aja, kita kan bisa kita gunakan pemisalan deh. Artinya apa? Misalkanlah harga awal dari sepeda motor ya. Harga awalnya kita misalkan A. Berarti penurunan pertama adalah yaitu kita anggap bahwa nilainya 100% deh ya. Jadi 100% A kurang yaitu 45% dari A, berarti 45% dari harga mula-mula. Jadi 100 kurang 45 berapa deh? Dapatlah 55 ya. Kita perolehlah 55% A. Kalau kita jadikan bilangan desimal 55/100 berarti sama dengan 0,5 ya, sama dengan 0,55A ya, dapat 0,55A. Oke, inilah penurunan pertama. Sekarang kita masuk pada penurunan kedua. Bagaimana harga setelah penurunan kedua? Penurunan kedua. Artinya di sini deh, berarti penurunan kedua kita mulai dari 0,55A ini, yaitu tadi 55% A. Jadi pada proses ini tetap kita anggap ini adalah nilai dari 100%-nya, ya kan? Nilai dari 100%-nya. Jadi 0,55A kali ya, kita kali dengan 100% kurang ya 0,55A kali penurunan yang kedua nih 30%. Oke. Ya, 30%. Jadi yang 0,55 bisa kita tarik keluar deh. Bisa kita buat 0,55 ya. A buka kurung 100% kurang 30%. Jadi 100 kurang 30, 70 deh ya. 70%. Jadi dari sini dapatlah 0,55A dikali dengan 70%. Nah, 70% itu kan sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 0,55 ya. Kita lihat sama dengan 0,55A kali 70/100 atau sama dengan 7/10 ya, 7/10. Ini nanti kita dapat hasilnya adalah 0,385A. Inilah artinya penurunan yang terjadi pada tahap kedua. Yang jadi pertanyaan, maka bagaimana kita menyelesaikan pada pertanyaan penurunan total? Maka penurunan total maksudnya dari harga awalnya itu. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan D. Ya, maka dari sini kita dapatlah penurunan total adalah sama dengan harga yang awal pertama dikurang setelah 2 kali berturut-turut penurunan dari 45 ke 30 yaitu 0,385A dibagi dengan harga awal mula-mula, ya kan? Kali 100%. Nah, ini kan AA, berarti kan bisa kita coret deh. Ini coret aja.
Nah, ini anggap 1. Berarti 1 kurang 0,385 itu dapat berapa, Dek? Yaitu 0,615 kali 100%. Gitu ya. Nah, ini kalau kita jadikan bilangan desimal ya dalam persen berarti 161,5 ya kan? 61,5%. Nah, inilah penurunan total dari diskon yang berturut-turut 45 dan 30%. Oke deh ya. Ini dia konsep soal aplikasi pertama. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini ya, kita lihat nih. Yaitu katanya di sini, Dekku. Jari-jari sebuah lingkaran bertambah 20%. Ya, bertambah 20%. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah yaitu pertambahan luas lingkaran ya. Bagaimana caranya? Maka bisa kita ambil, Dekku. Kita ambillah bahwa jari-jari awal ya, jari-jari awal kita misalkan R ya. Oke ya. Nah, kemudian katanya maka bisa kita ambil kesimpulan setelah proses penambahan 20% ya jari-jari lingkarannya bertambah 20%. Jadi jari-jari yang berikutnya ya, jari-jari berikutnya saya katakanlah R aksennya. Jadi berapa ini? Berarti R ditambah 20%. Nah, kita peroleh nanti hasilnya adalah yaitu R aksen ya 20% dari jari-jarinya ya deh ini ya. Nah, kita peroleh nanti jari-jari aksennya adalah sama dengan R tambah 0,2 R kan gitu ya, 20%. Maka dapat kita lah R aksen yaitu 1,2 R. Nah, ini dia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah maka kita lihat luas awal. Kita lihat dulu bahwa yang menjadi pemahaman kita adalah pertambahan luas lingkaran. Nah, kita tahu bahwa luas awal, ya saya katakanlah luas awal, ini adalah Pi R. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, luas setelah proses pertambahan 20%, kita ambil adalah yaitu luas setelah pertambahan. Aksen ya deh ya, kita anggaplah ini L aksen. Nah, dari sini kita ambil adalah sama dengan Pi dengan jari-jari yang baru 1,2 R. Kuadrat ini luas awal tadi ya, Pi R kuadrat, ini kuadrat. Maka dari sini deh kita dapatlah dia Pi di mana 1,2 R pangkat 2 kita peroleh adalah 1,44 R pangkat 2. Gitu deh ya. Nah, ini dia kita lihat. Nah, ini prosesnya. Berarti dari sini sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah pertambahan luas lingkaran tersebut? Nah, dari sini maka kita ambil berapa persen katanya deh. Berapa persen pertambahannya. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil proses pertambahannya adalah kita lihat dulu. Berarti proses bertambah ya. Proses bertambahnya adalah yaitu di mana 1,44 Pi R kuadrat kurang yang luas yang tadi mula-mula. Maka kita dapatlah di sini yaitu 1,44 kurang Pi R kuadrat dari dalam bentuk Pi R kuadrat dapat 0,44 Pi R kuadrat. Nah, jadi persen pertambahannya persen bertambah, udah kita tinggal buat aja yaitu 0,44 Pi R kuadrat per Pi R kuadrat deh. Berapa dapatnya? Ya udah kita tinggal coret aja Pi R kuadratnya. Dapatlah 0,44 ya persen. Ingat ini masih dalam bentuk 0,44 kita kali dengan 100%.
Ya, kita kali dengan 100%. Berapa dapat, Dek? Yaitu 44% lah proses bertambahnya luas lingkaran tersebut, ya kan? Luas lingkaran tersebut. Saya ulang lagi tadi, Dek, ya, biar paham ya. Dimana jari-jari awal R, maka proses bertambahnya Erikson yaitu R tambah 20% dari L mula-mula, R mula-mula. Dapatlah Erikson 1,2 R. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Kalau luas awal pi R kuadrat, berarti luas aksennya adalah pi kali R yang baru, Dek. 1,2 R pangkat 2. Nah, ini prosesnya. Proses bertambahnya adalah 1,44 pi R kuadrat kurang pi R kuadrat. Dapat 0,44 pi R kuadrat ya. Nah, kalau ditanya persen tambahnya, berarti proses bertambah yang baru dibagi dengan yang luas yang mula-mula. Dapatlah 0,44, kita kali 100% karena diminta persen, Dekku, sama dengan 44%. Nah, ini dia ya soal dalam bentuk aplikasi dalam luas lingkaran. Nah, nomor 6. Nah, di sini nomor 6 ini, Dek, seekor ayam beratnya berkurang 25% setelah dimasak. Oke, kita lihat aja, Dek. Kita mulai berat awal ya. Berat awal kita misalkan X. Nah, katanya setelah dipanggang maka berkurang katanya 25%. Berarti berat awal X kurang 25% dari berat awal X. Jadi dari sini dapat kita lah berapa, Dek? 75% X, kan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya katanya, keterangannya ya. Katanya, bila berat ayam tersebut dalam bentuk sepiring ayam panggang adalah 9 on. Nah, berat ayam semula berapa? Nah, artinya di sini, Dek, setelah dipanggang di dalam piring ini beratnya 9 ons. Nah, ini dalam 75% X. Atau bisa kita buat, Dek, 9 sama dengan 75 per 100 X. Ya, proses aljabar berarti 9 kali 100 per 75 sama dengan X. Dapat kita lah, Dek, ya. Dapat kita lah X-nya berapa? Maka X-nya sama dengan 900 per 75, ya. Dapat kita adalah X sama dengan 12. Nah, karena hitungan kita dalam ons, berarti dapat 12 ons. Kalau kita jadikan kilo, X sama dengan 1,2 kilogram. Artinya dari sini, Dek, bahwa berat awal daripada ayam tersebut sebelum dipanggang 1,2 kilogram. Setelah dipanggang 9 on ya. Oke ya. Nah, jadi adik-adik, kamu tetap berjuang ya. Mudah-mudahan semua usaha kamu dan diserta dengan doa dan kerja keras akan berhasil, adik-adik. Semoga perjuangan kamu tidak sia-sia. Dan ini adalah soal kita prediksi dalam bentuk persen untuk tes potensial skolastik. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Nah, jangan lupa kamu like, deh, subscribe, dan di-share. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, kita bertemu kembali pada materi tes potensial skolastik, di mana ada 3 soal. Langsung saja, deh. Bagaimana kita menyelesaikan soal seperti soal nomor 1 ini? Nilai dari buka kurung 17 per 6 tambah 7 167 kurang 9 334 dikali 2004. Nah, jadi langkah pertama yang langsung aja kita lihat dulu, deh. Yang kita lihat, perhatikan di sini ada angka-angka bulatnya ya. Ini di sini masih dalam bentuk pecahan. Nah, jadi kita sesuaikan aja. 17 per 6 itu sama dengan berapa? Yaitu adalah 2 ya. 2 5 per 6 ya. 2 5 per 6 ditambah dengan 7 seper 167 dikurang dengan yaitu 9 1 per 334 ya kan. Kita kali dengan 2004. Nah, jadi angka-angka yang sudah ada, deh, kita pisah aja, deh. Ya, kita pisah
Maka kita perolehlah di sini 2 ditambah 7 kurang 9. Lalu pecahannya kita gabung deh. Tambah dengan yaitu 5/6 ditambah 1/167 kurang 1/334 ya, dan ini semua kita kali dengan 2004. Nah, ini hasilnya 0 ya, Dek ya. Nah, kita kalikan aja satu-satu kemari. Kita kalikan satu-satu. Nah, 2004 kali 5/6. Nah, ini 0 ya. 0 tambah. Jadi 5/6 kali 2004, maka kita peroleh nanti 1670 ya, Dek ya. Nah, kemudian ini kita kalikan 2004 ke 1/167, dapat kita nanti 12 ya. Jadi ini tambah 12, Dek. Kemudian ini kita kalikan kemarin jadi tanda minus 6 ya. Nah, jadi dari sini kita peroleh 167 tambah 12 kurang 6. Ini kan kemarin 1670, langsung aja deh tambah 6 ya. Nah, jadi kita perolehlah hasil lengkapnya yaitu 1676. Inilah hasilnya, Dek ya. Bagaimana teknik nanti menyelesaikan soal seperti ini? Jika ada bentuk pecahan seperti ini, kita bagikan aja dulu angkanya, dan setiap angka bulatnya kita pisahkan aja. Nah, ini hasilnya ya, hasil totalnya, Dek ya. Oke. Nah, kita lihat soal yang kedua. Untuk merakit 10 set suatu barang selama 8 hari diperlukan tenaga kerja 5 orang. Nah, ditentukan waktu yang dibutuhkan untuk merakit 60 set barang itu oleh 20 orang, Dek. Nah, jadi gimana caranya? Nah, jadi langkah pertama ya, kita buat aja begini. Kita buat aja tabel, Dek. Ini misalkan adalah banyak orang peserta yang bekerja, dan ini kita katakan waktunya. Dan ini adalah hasil barang yang diproduksinya. Oke, kita buat aja begini, Dek, gampang. Biar terlihat nanti hasilnya. Ya, ini kita buat tabelnya. Oke, nah, jadi lihat yang pertama 5 orang. Waktu yang dikerjakan 8 hari. Hasilnya berapa barangnya? 10 set. Oke, yang kedua. Nah, katanya orang yang bekerja berapa? 20. Nah, waktunya, nah ini yang dicari, Dek. T, saya katakanlah ini T2, Dek. Dan barang yang akan dihasilkan adalah 60 set. Nah, jadi caranya logika kita aja berpikir, Dek. Jika banyak orang, ya, dan waktu yang ditentukan, ini hasilnya 10 ya. Berarti untuk pekerja 20 orang dengan waktu yang dicari, tapi hasilnya adalah 60. Nah, kita gunakan aja perbandingan, ya. Ya, biar lebih gampang. Kita ambil ini. Ya, kita mulai dari sini. Berarti 20 dikali T2 dibanding dengan ya 5 dikali 8 harus sama dengan yaitu 60 per 10, ya kan? Itu deh ya. Nah, dari sini ini 20 T2 per 40. Ini 60 bagi 10 kan 6, Dek ya. Kalikan kemari ya. Kita peroleh nanti hasilnya. Nah, kita peroleh adalah 4 ya, dari 40 kali 6 kita kalikan aja. Jadi 20 T2 ini jadi 240. Maka dapatlah T2 240 dibagi 20. Dapat berapa, Dek? Yaitu adalah, kita coret aja ini kemarin kan, 12. Nah, jadi artinya kalau kita ulang kembali ke pertanyaannya, dengan untuk memperoleh hasil 60 set barang dan pekerja 20 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 12 hari. Gitu ya, dapat ditempuh dengan 12 hari. Oke, ini soal yang kedua nih. Nah, soal yang ketiga. Bagaimana kita menerjemahkan bahasa dari soal ini, Iku? Bagaimana kita menerjemahkannya biar kalian lebih paham, betul? Nah, langsung kita lihat dulu. Katanya, dalam suatu kelas 3/5 bagian siswanya adalah wanita. Oke,
kita anggap aja deh, kalau dia siswa wanita, ya, siswa wanita dan siswa pria. Oke, ini kita katakanlah siswa pria. Siswa pria adalah X. Nah, kemudian ini dan siswa wanita kita misalkan adalah Y. Artinya berarti satu kelas itu terdapat wanita dan pria. Jadi X tambah Y adalah satu kelas. Nah, bagaimana kita terjemahkan bahasa kalimat ini, deh? Nah, jadi dari sini langsung aja kita lihat. Berarti 3/5 bagian siswa. Ini siswa keseluruhan deku ya. Ini siswanya. Jadi 3/5 siswa. Jadi X tambah Y katanya adalah wanita. Yaitu ya. Katanya adalah wanita. Berarti Y. Oke, kita anggap persamaan pertama deku. Nah, ini kan boleh kita kali 5 ini. Yang penyebut 5 di 3. X ditambah Y sama dengan 5Y. Oke. Nah, dari sini kita buat, bisa kita kalikan deku. 3X tambah 3Y sama dengan 5Y. Maka dapat 3X sama dengan 2Y. Oke. Nah, jadi sini kita peroleh, kita buat Y sama dengan 3/2 X. Oke, dia. Nah, kemudian lagi, yang kedua, keterangan yang kedua. Ke dalam kelas itu ditambahkan 5 siswa pria dan 5 siswa wanita. Sekarang 3/7 bagian siswanya. Artinya sudah terdapat tambah 5 pria dan tambah 5 wanita deh. Berarti dari sini bisa kita buat 3/7. 3/7 ya. Untuk X ditambah 5 tambah Y ditambah 5 adalah yaitu sama dengan pria katanya. Siswanya adalah pria. Jadi X tambah 5 ya. Kondisi artinya udah bertambah 5 deh. Nah, dari sini 7-nya nih boleh kita kali ke kanan aja. Jadi 3 ya. Jadi X ditambah 5 tambah Y ditambah 5. Ini sama dengan 3, jadi 7 ya. 7X ditambah 5. Oke. Kita kalikan ke dalam dekku. Dari sini dapatlah 3X ditambah 15 ditambah dengan ya 3Y ditambah 15 sama dengan 7X ditambah 35. Oke. Dari sini kan udah bisa kita peroleh 3X tambah 3Y. Berarti dapatlah 3X ditambah 3Y tambah 30 sama dengan 7X ditambah 35 ya. Nah, dari sini kita pindahkan dia X kemari. Langsung aja kita buat begini. Jadi dapat kita 3Y sama dengan, ini pindah 3 ya, kemari 7 jadi 4X deku. 30 jadi minus 30 ketemu 35 jadi 5. Oke, kalau ini kita anggap persamaan kedua sekarang ya. Ini persamaan kedua. Ini hasilnya. Nah, caranya bagaimana kita ambil di sini? Berarti dari sini bisa kita gabung nilai Y yang ada pada di sini. Persamaan pertamanya kita lihat. Berarti 3, saya katakan 3, Y sendiri adalah ini dekku. 3/2 X sama dengan 4X ditambah 5. Oke ya. Nah, jadi dari sini 9/2. 9. Ini 2-nya boleh kalikan ke kanan, Dek. Jadi tinggallah 9X. Ini jadi 2-nya jadi 8X ditambah 10. Pindah kemari dapat kita lah X-nya adalah sama dengan 10. Artinya siswa prianya adalah 10, Dek. Maka siswa wanitanya berapa? Substitusi aja ke persamaan pertama tadi. Y sama dengan ya. Y sama dengan 3/2 X. X-nya berarti 10. Dapatlah Y-nya sama dengan 15. Nah, ini dia. Berarti siswa wanita 15, siswa pria 10. Pertanyaan, berapa banyak siswa di dalam kelas mula-mula? Ya.
berapa banyak siswa kelas mula-mula. Jadi dari sini dapat kita lah X ditambah Y, yaitu 10 ditambah 15, 25. Inilah siswa mula-mula adik ya. Dari sini bisa kita peroleh hasilnya, dan beginilah teknik cara penyelesaiannya. Dan kita berharap ini adalah prediksi yang mungkin kita harapkan muncul dalam bentuk hitungan-hitungan konsep-konsep matematika seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi untuk soal-soal prediksi tes potensial skolastik yang berikutnya. Jangan lupa deh, kalian like, kalian share, kamu subscribe. Oke, semoga berhasil.